sudah memasuki minggu Advent yang keempat, sudah dekat terakhir. Yuk, sebelum kita melakukan pujian, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Kita buat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami boleh tetap bersukacita, kami boleh tetap merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dekat dengan kami. Tuhan Yesus, di minggu Advent yang keempat ini, kami mau menantikan Engkau. Bantu kami tetap setia, tetap taat, tetap penuh kasih kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu melimpah untuk kami sekeluarga, teman-teman kami, dan guru-guru kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Amin. Ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Yuk kita nyanyi Bu Ani. Nyanyi apa Bu Ana? Jangan lelah. Siap. Ayo berdiri semuanya ya. Yuk, siap. Jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kita katakan tanah bergelombang, dibuka tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, dibuka tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, dibuka tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, dibuka tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo anak-anak, kita sudah masuk masa Advent keempat. Lilin yang dinyalakan sudah 4 buah. Lilin keempat ini adalah lilin kedamaian. Anak-anak, inilah ujung atau garis finish perjalanan kita di masa Advent tahun ini. Allah yang hadir di dunia membawa damai di hati kita, memulihkan kita, dan juga kita memiliki hidup yang baru. Mari anak-anak, kita akan sambut masa Advent keempat dengan penuh kedamaian. Kami maklumkan Advent keempat, lilin
cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Halo Dea, apa kabarnya? Wah, terima kasih ya. Dea hari ini menemani Ibu anak dan juga menemani anak-anak di Bina Iman Online ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Ibu Ana mau nanya nih ya. Coba nih, Dea tahu nggak sebentar lagi kita mau Natal nih? Tahu? Betul? Wah, hebat. Ternyata teman kita Dea ini tahu sebentar lagi kita mau Natal. Kita ya sudah masuk Advent ke-4 ya, lilin yang menyala ada 4. Kalau sudah masuk Advent ke-4 artinya Natal sebentar lagi ya. Natal sudah dekat sekali ya. Hari ini tanggal 19, kemudian ke tanggal 25 itu tinggal 6 hari lagi. Wah, puji Tuhan, Dea ingat akan ada hari Natal. Senang nggak kalau Natal? Senang, sama pasti teman-teman di rumah juga senang kalau kita mau Natal ya. Walaupun anak-anak masih online ya, kegiatannya online di rumah, tapi senang. Nah, sekarang mau nanya nih Ibu Ana nih, kalau Dea senang kenapa sih? Kalau Natal tuh ada apa sih menurut Dea? Ada ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Hah? Dea ulang tahun. Dea ulang tahunnya tanggal berapa? 9 Desember. Berarti sudah lewat dong. Wah, iya tidak apa-apa. Tapi di bulan Desember Dea ulang tahun. Dea seneng kan jadinya kan? Nah, sekarang kalau Natal biasanya Dea dikasih apa sih sama mama papa atau siapa saudara-saudara suka kasih apa sih? Kado. Waduh, asik ya. Nah, anak-anak, teman-teman di rumah nih, Dea mendapat kado waktu Natal. Dea senang dapat kado. Nah, sebetulnya Dea ini mendapat kado, betul atau salah? Bener, gak apa-apa. Dea di hari Natal ingin mendapat kado. Kalian juga semua senang, pasti teman-teman di rumah Dea juga pengen dapat kado seperti Dea ya. Betul Dea. Tapi selain kado dari orang tua atau saudara-saudara, ada loh kado yang paling besar yang sudah diberikan untuk Dea. Tahu nggak apa kadonya? Nggak tahu? Oh, kadonya itu Tuhan Yesus sendiri lahir untuk kita. Betul Dea, untuk papa mama, untuk ibu, untuk teman-teman semua. Itu kado yang terbesar. Nah,
untuk mendapat kado yang terbesar itu. Kamu mau mendapat kado terbesar, Dea? Mau ya? Mau banget. Ibu Ana juga mau, Dea. Walaupun ibu sudah dewasa, sudah besar, tetap pengen dapat kado. Nah, kado yang terbesar itu Tuhan Yesus lahir untuk kita. Kenapa? Tuhan Yesus kalau Natal bawa apa? Takut atau berani? Berani. Ya, jadi berani. Damai, hatinya jadi tenang, tidak takut lagi. Begitu ya. Yuk Dea, nanti kita siapkan hati kita ya. Nah, ini kan menjelang 6 hari lagi, kita siapkan hati kita untuk merayakan hari Natal. Dea bisa siapkan hati? Bisa, puji Tuhan. Terima kasih Dea. Tuhan Yesus memberkati. Iya, anak-anak, tadi kita sudah wawancara ya dengan teman kita, Dea. Nah, sebetulnya firman Tuhan hari ini itu juga masih tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, ya. Jadi tadi kalian sudah menyimak video yang di depan, kemudian juga kalian sudah membaca firman Tuhan hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, jadi anak-anak kita mau belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Kita akan lihat ya satu persatu ya. Ya, yang pertama kita lihat tokoh di sini adalah ada Maria dan malaikat Gabriel. Ya, Maria didatangi seorang malaikat Tuhan, utusan Tuhan, namanya malaikat Gabriel. Waktu ketemu malaikat, Maria merasa takut, ya. Takut, ini siapa tiba-tiba datang. Tapi malaikat itu bilang, jangan takut. Nah, apa artinya? Sama kita juga dalam Advent keempat ini anak-anak, jangan takut. Kita juga disayang Tuhan. Tadi di ayat yang 28, katanya Tuhan menyertai engkau. Jadi kita tidak usah takut. Anak-anak tidak perlu takut dalam masa Advent keempat ini. Ya, kita harus berani menjelang kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu. Oke? Hal yang kedua, anak-anak, waktu Maria dikatakan akan mengandung, ya, Maria akan punya anak, tapi Maria bilang, mana mungkin, aku belum bersuami, katanya. Maria waktu itu belum menikah dengan Bapak Yusuf, anak-anak. Jadi Maria ragu-ragu. Maria merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin ini, karena dia belum menikah dengan Bapak Yusuf. Tapi malaikat bilang, katanya Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan akan menaungi engkau, di ayat 35 ya. Jadi anak yang dilahirkan ini bukan anak sembarangan, tapi anak Allah yang kudus, ya. Maria menyaksikan hal itu. Kadang-kadang kita juga suka gitu ya. Kita merasa ragu-ragu, kita merasa ya enggak ya, mungkin enggak sih gitu ya. Nah, kita belajar dari tokoh Maria ini, kita jangan ragu-ragu ya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, apapun akan terjadi. Kita akan lihat di sini, nanti Maria akan katakan gini di ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, ini bagus sekali di ayat 38. Maria dengan mantap, dengan hati yang sungguh-sungguh bilang, oke, aku mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Luar biasa bukan anak-anak? Ya, dari ayat 38 itu kita mau lihat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ini ayat hafalan kita ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Ibu yakin kita semua masih merasa takut ya, apalagi sekarang pandemi saat ini katanya masih tinggi ya. Takut. Jangan anak-anak, orang tua juga merasa takut. Kita takut bagaimana situasi saat ini. Banyak korban.
rasanya si COVID itu dekat sekali dengan kita. Rasanya itu ya yang Ibu rasakan. Kok rasanya dekat sekali ya Tuhan, si COVID itu makin dekat sama kita. Tapi kita mau belajar percaya Tuhan akan menolong kita. Kita tidak usah takut, kita tidak usah ragu. Anak-anak, dalam Advent keempat ini ingat ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anak-anak mau taat? T-A-A-T, seperti Maria melakukan firman Tuhan. Oke? Nah, ibu yakin dan percaya kalian pasti bisa melewati masa-masa yang sulit. Kalian tetap berdoa, membaca kitab suci, dan kalian melakukan kebaikan untuk semua orang. Ingat ya, kita menghafalkan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan renungkan firman Tuhan ini, ayat hafalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak, setelah tadi mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau membuat sesuatu. Hari ini itu sudah minggu-minggu terakhir bulan Desember ya. Nah, kita siap untuk apa nih? Ada peristiwa penting apa di bulan Desember? Coba siapa yang tahu? Ya, betul. Kita mau merayakan Natal ya. Ini adalah minggu terakhir di minggu terakhir Advent ya, Advent yang keempat. Nah, kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan Natal. Untuk anak TK kita mau buat ini. Nah, bisa dipegang ya, bisa disimpan di dinding ya. Kalau kalian tidak bisa membuat lubangnya terus untuk menempelkan sedotannya, bisa minta tolong sama mama atau papa ya. Guntingan ini juga kalau kalian punya mutai di rumah boleh pakai mutai ya. Nah, untuk anak kelas besar kita akan buat kartu Natal. Sekarang ibu mau ajak anak-anak TK dulu nih yang buat ini ya. Caranya kita siapkan kertas lipat. Gak ada yang sebesar ini, gak apa-apa, yang ada saja. Kita lipat dua dulu. Ya, nah lipat dua ya. Lalu kita gunting. Minta tolong lagi nih sama mamanya nih, gunting jadi segitiga ya. Nah, digunting jadi bentuk segitiga ya. Lalu kita lipat jadi dua ya, anak-anak lipat dua, dilipat lagi ya. Dilipat sekali lagi. Nah, sekarang kita buka. Nah, dari lipatan-lipatan ya. Nah, sekarang kita mau lipatnya bagaimana? Lipatnya bolak-balik. Ya, kalau tadi kita hanya mengikuti garis ya, tinggal mengikuti garis lipatan yang tadi. Kita lipat. Ya, jadi anak-anak, nah jadinya seperti ini, tapi bukan begini ya. Nanti minta tolong sama mama atau papa kalian untuk menggunting bagian tengahnya ya. Dikasih lubang sedikit saja, jangan terlalu besar. Nah, digunting tengahnya, lalu kita siapkan sedotan. Kita masukkan ke dalam lubang tadi ya. Nah, loh, kok jadinya begini Bu? Buka. Kalian buka pelan-pelan ya. Nah, dibuka perlahan-lahan. Tarik hati-hati, jangan sampai sobek. Tarik pelan-pelan, yang atas juga ditarik. Lalu kita tempel ini ya, bagian atasnya kita lem. Kalau nggak bisa dilem pakai solasi juga bisa ya. Kita tempel ujungnya supaya diam. Nah, ya. Terus kita atur ini pohon Natalnya. Nah, seperti ini ya bagian belakangnya ya. Kalau sudah, nah kamu bisa buat bulatan-bulatan seperti ini.
Oh, yang ini kelas 1 2 juga boleh ya. Yang ini untuk kelas 1 2 juga boleh buatnya ya. Yang kelas 3 sampai kelas 6 kita membuat kartu Natal ya. Nah, caranya gimana? Ini kertas ya, kertas yang bolak-balik. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kertas apapun, karton boleh, karton biru juga boleh. Kita lipat jadi 2. Lipat yang rapi. Nah, jadi 2 ya. Lalu kita lipat bagian pinggir ini ke tengah, yang ini ke tengah ya. Yang kiri ke tengah, yang kanan juga ke tengah-tengah. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa dibuka seperti pintu ya. Nah, kalau sudah, kalian siapkan kertas warna hijau ya. Lalu kertas warna ini kita lipat jadi 2. Enggak ada yang sebesar itu, nggak apa-apa, yang kecil juga nggak apa-apa ya. Kalau ada yang besar ini kita gunting karena kita tidak pakai semuanya. Nah, kita ambil ini, kita lipat jadi 2 ya. Lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lipat sekali lagi. Rapi ya, rapi ya. Jadi seperti ini ya. Lalu kalau sudah kita buka, ini ada 8 lipat. Kita gunting semuanya. Jadi ada 8 potongan kertas hijau kecil ya. Kalau sudah, kita lipat jadi bentuk segitiga. Ya anak-anak, tadi kan kita sudah jadi seperti ini ada. Kita ambil 6, jangan 8 ya, cukup 6 saja. Lalu kita gunting ya, sisanya kita gunting. Jangan lupa anak-anak jangan buang sampah kemana-mana. Akan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, sekarang kita mau menempelkan warnanya di bagian depan. Bagaimana caranya? Kita lem bagian sisi sebelah satu sisinya saja. Nah, ini sudah dilem. Kita tempelkan. Ini caranya nih. Tempelkannya di garis. Ini anak-anak, tempelkannya di sini ya. Tempel kiri kanan sampai ke bawah, jadi ada 3 tumpukan ya. Nah, yang kedua kita lem juga, lalu menempelkannya itu menumpuk di yang bagian kesatunya ya. Nah, caranya gini. Nah, nih kalau ditutup ini nggak kelihatan ujungnya. Ayo lakukan semuanya ya. Ya, anak-anak, kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sendiri lahir untuk kami. Di masa Advent keempat ini, kami boleh berani dan tidak takut untuk terus belajar, percaya, dan taat hanya kepadamu. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kegiatan Bina Iman online di rumah kami masing-masing, tapi kami ingin bersukacita menyambut hari kelahiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sungguh baik untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Bina Iman dari Paroki Santo Michael Waringin, di mana saja di rumahnya masing-masing, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, anak-anak yang terkasih dimanapun berada, di rumah masing-masing, beserta orang tua, keluarganya, dalam perjalanan hidupnya, di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya. Salam sehat dan juga sejahtera.